Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam jumpa dengan Karawan dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari matematika SMP dengan judul materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, jangan lupa adik-adik terus mendukung channel Karawan dengan subscribe, like, share, dan komen ya, agar kalian terus bisa mendapatkan materi video pembelajaran dari Karawan. Nah, untuk bilangan berpangkat ini kalian telah dapatkan pelajarannya dari mulai kelas 5 dan 6 SD, yaitu pangkat 2 dan pangkat 5. Nah, untuk sekarang di SMP kalian akan lebih dalam lagi mengenai bilangan berpangkat ini. Nah, pengertian dari bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan berulang sebanyak bilangan pangkatnya. Coba perhatikan bentuknya seperti ini. A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali dan seterusnya sebanyak pangkatnya ya. Jadi banyaknya perkalian ini sebanyak nilai bilangan pangkatnya. A itu adalah merupakan bilangan pokok atau disebutnya basis ya, dengan syarat dia harus bilangan real. Jadi A nya harus anggota bilangan real ya, bilangan yang jelas ya. Kemudian yang N itu disebutnya adalah pangkat atau eksponen. Nah, istilah-istilah seperti ini mungkin baru terdengar sama kalian. Nah, jadi diingat ya, kalau bilangan pokok itu disebutnya basis, pangkat itu disebutnya eksponen. Kemudian yang A ini, perkalian A ini adalah disebutnya N faktor. Jadi banyaknya perkalian A-nya ya. Nah, itu pengertian dan definisinya dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke fungsinya ya. Bilangan berpangkat itu fungsinya untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Contohnya perhatikan nih. Yang pertama, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Itu sebanyak berapa ada? Tiganya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, maka penulisan jadi lebih sederhana dan penyebutan juga lebih sederhana, yaitu 3 pangkat 6. Coba kalau 3-nya ada 100, pasti kita akan kerepotan dalam penulisannya sebanyak 100 ya. 3 kali 3 sampai 100 kali. Nah, kalau dengan pemangkatan jadi lebih mudah ya, 3 pangkat 100. Nah, contoh yang kedua misalkan 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, jadi lebih mudahnya dalam penulisan jadi cukup cuma 7 pangkat 4 saja ya, jadi lebih simpel ya. Oke, itu fungsinya untuk bisa dipahami. Nah, untuk jenis-jenis bilangan berpangkat, perhatikan ada di yang pertama ada bilangan berpangkat yang positif ya, bilangan bulat positif ya. Kemudian ada bilangan berpangkat 0, kemudian ada bilangan berpangkat negatif, kemudian ada bilangan yang berpangkat pecahan. Untuk video pembahasan kali ini hanya sampai 3 ya adik-adik ya, kita hanya 3 ini saja yang kita bahas, bilangan pangkat positif, bilangan pangkat 0, dan bilangan pangkat negatif. Untuk bilangan berpangkat pecahan nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya, sekaligus mengenai bentuk akar akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, yang satu-satu ini akan kita ya. Yang pertama tentang bilangan berpangkat bulat positif dulu ya. Nah, contohnya tadi bentuknya A pangkat N. Ingat ya, A-nya itu merupakan bilangan pokok ya, bisa bilangan bulat atau rasional ya. Kemudian pangkatnya harus bilangan positif ya, tidak boleh bilangan yang lain. Pokoknya harus positif atau bilangan asli ya, boleh seperti itu. Kemudian kita lihat, nah ada hal yang harus kalian perhatikan, yaitu perlu dicatat nih ya. Yang pertama, bilangan pokok 1 ya. Jadi kalau A-nya ini 1 ya, bila dipangkatkan bilangan positif, hasilnya akan tetap 1 ya. Jadi misalkan 1 pangkat 2 ya, 1 kan ya. 1 pangkat 5, 1 hasilnya. 1 pangkat sejuta, tetap 1 hasilnya. Jadi berapapun asal dia pangkatnya positif, hasilnya akan tetap 1. Kemudian nah bilangannya bilangan pokok positif atau A-nya ini, basisnya ini positif ya, hasilnya akan tetap positif ya. 2 pangkat 3, 6. Nah, 6 itu kan tetap positif ya. Jadi walaupun dia bilangan A-nya ini
positif, kemudian pangkatnya positif, maka hasilnya akan tetap positif. Kemudian kalau bilangan pokoknya negatif, nah ada dua kemungkinan adik-adik ya. Yang pertama, kalau bilangan pokok negatif terus pangkatnya n-nya ini adalah genap, maka nanti hasilnya akan positif. Tapi misalkan bilangan pokoknya negatif tapi pangkatnya ganjil, hasilnya itu akan menjadi negatif. Nah, ini perlu kalian catat nanti karena akan memudahkan kita untuk ngecek ya hasil dari suatu operasi bilangan berpangkat ya. Oke, habis ini ke contohnya saja biar lebih jelas. Perhatikan contoh yang pertama, 5 pangkat 3. Nah, basisnya 5, pangkatnya 3. Lihat, 5 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 105. Nah, lihat adik-adik, bilangan basisnya adalah positif ya, pangkatnya juga positif, tidak terpengaruh sama genap atau ganjil, hasilnya akan positif ya, hasilnya akan tetap positif. Contoh yang kedua, lihat, nah ini negatif, bilangan basisnya, pangkatnya genap ya, positifnya genap ya, kemudian ditulisnya negatif 3 kali negatif 3 negatif 3 negatif 3 sebanyak 4 kali. Nah, lihat hasilnya positif 81 karena min 3 kali min 3 itu 9, positif 9 ya. Min 3 kali min 3 ini juga 9, jadi 9 kali 9 81, jadi hasilnya positif. Jadi kalau pangkatnya genap itu hasilnya akan positif walaupun basisnya negatif ya. Kemudian misalkan ini sama negatif 3 cuma pangkatnya ganjil ya, dalam penulisannya kan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 ya, hasilnya pasti negatif ya, negatif 27 karena min 3 kali min 3 itu 9, positif 9 dikali negatif 3 menjadi negatif ya, hasilnya jadi negatif 27. Jadi ingatin, kalau pangkatnya ganjil dan genap itu mempengaruhi pada hasilnya ya. Itu contohnya. Kemudian kita contoh yang lain ya. Misalkan di sini menggunakan variabel yaitu n pangkat 3 ya. Nah, ini langsung kita tulis saja n kali n kali n ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian yang kelima, misalkan 2 pangkat n 2n pangkat 3 ya. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, kalau diuraikan 2 kali n kali n kali n, n-nya sebanyak 3 kali, 2-nya tetap sendiri. 2 ini tidak berpengaruh pada pangkat ini ya. Kecuali bentuknya seperti ini. Nah, ada kurungannya ya. Kalau ada kurungannya, maka dia akan terpengaruh. Lihat, 2n kali 2n kali 2n. 2n-nya ada 3, 2-nya ngikutin ya. Tidak seperti nomor 5, 2-nya tidak ngikutin ke n. Nah, kalau ini ada kurungannya, 2-nya ngikutin ya. Nah, jadi perhatikan adik-adik, pengaruhnya kurungan ini terhadap suatu bilangan itu sangat berpengaruh sekali. Hati-hati ya. Selanjutnya yang nomor 7. Nah, negatif n pangkat 3. Dalam penulisannya seperti ini adik-adik. Nah, negatifnya itu tidak berhubungan dengan n ini ya. N-nya tetap 3 ya, cuma negatif ini adalah diambil dari negatif 1 ya. Jadi negatif ini tidak terhubung dengan nilai variabel n ini ya, masing-masing ya. Nah, kecuali modelnya seperti ini. Nah, dalam kurung negatif n, baru negatifnya berpengaruh kepada n-nya. Jadi n negatif n kali negatif n sebanyak pangkatnya ya. Ini perlu dicatat ya biar enggak salah ya. Kemudian, nah kalau begini, a b pangkat 4, artinya a-nya sendiri ya, b-nya yang ada 4 ya. Jangan ditulis ab sebanyak 4 kali ya. Nah, kalau begini juga sama, a pangkat 3 b, jadi diuraikannya menjadi a kali b, b-nya sendiri ya. Atau misalkan nah begini, nah kalau tulisannya seperti ini, baru lihat adik-adik, ab kali ab kali ab. Jadi sangat berpengaruh sekali kurungan ini ya dalam menentukan faktornya. Selanjutnya nomor 12. Nah, kalau masing-masing diberi pangkat, maka masing-masing diuraikan jadi seperti ini. A-nya kali A ya, A kali A pangkat 2 ya. B kali B kali B, ada 3 karena pangkatnya 3. Oke, kita yang selanjutnya 13. Nah, kalau bentuknya pecahan, 1/A pangkat 3 itu dikurung ya adik-adik. Maka penulisannya seperti ini. 1/A kali 1/A kali 1/A. Silakan lagi. Nah, kalau negatif masih sama bentuknya ya, min 1/A kali min 1/A kali min 1/A ya. Nah, yang nomor 15, kalau negatifnya di luar kurungan bagaimana?
Nah, sama seperti contoh yang tadi, penulisannya begini ya. Negatif 1 artinya itu yang di luar kurungan ya. Yang 1 per A-nya bikin 3 kali ya. Jadi 1 per A, 1 per A, 1 per A. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Ini untuk contohnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sifat bilangan berpangkat positif. Di sini untuk operasi hitungnya ya. Yang pertama ada A pangkat M kali N, itu kalau dikali pangkatnya ditambah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, bilangan basis atau pokoknya ini nilainya harus sama. Kalau di sini A, di sini pun harus A. Kalau di sini B, maka di sini harus B. Ya, di sini M, di sini juga harus M. Jadi harus sama. Ya, bilangan basisnya tidak boleh sama, tidak boleh beda. Ya, harus sama. Ya, itu diperhatikan juga. Kemudian yang kedua, kalau dibagi, nah ini bilangan basis tetap sama, cuma pangkatnya ya tadinya kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang. Jadi cara mengingatnya gini aja, kalau kali ditambah, bagi dikurang ya. Kemudian kalau bentuknya pakai kurungan seperti ini, nah A pangkat M dikurung, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya harus dikalikan ya. Jadi N ini dikali ke dalam, dikalikan ke pangkat yang di dalam kurung, jadi M kali N. Nah, lanjutnya sama kalau bentuknya seperti ini. Nah, AB ya, A kali B artinya ya, A kali B. Nah, di dalam kurung di pangkat N. Nah, A ini pangkat 1, B ini juga pangkat 1. Nanti N-nya kalikan ke dalam pangkatnya. Jadi N kali A pangkat 1-nya 1 ya. Jadi N kali 1 jadi A pangkat N. Kemudian ini N kali 1 juga B pangkat 1 ya. Artinya N kali 1 berarti B pangkat N ya. Nah, untuk yang pembagian juga sama. Kalau ada mulai seperti ini, M ya dikali ke dalam berarti A pangkat M, B nya juga M, jadi dipangkatkan dikali 1 berarti B kali M. Nah, kalau yang kayak gini, nah perhatikan ini. Nah, kalau mulai gini, ini pangkat dipangkatin lagi. Jadi nanti yang dikerjakan adalah pangkatnya dulu diselesaikan, baru nanti bisa diselesaikan bilangan basisnya. Nah, ini sifat bilangan berpangkat positif ya. Nah, ini akan kita kakak sampainya biar mudah. Yang pertama sifat yang perkalian dulu ya. Kalau pangkatnya ditambah. Nah, contohnya ini. P pangkat 2 dikali P pangkat 3. Berarti nanti pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. Jadi 2 tambah 3. Jadi hasilnya adalah P pangkat 5. Gampangan ya. Oke, contoh yang kedua misalkan. Nah, pakai angka 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 3 tambah 4 jadi 5 pangkat 7 ya. Oke, selanjutnya nih kalau bilangan basisnya atau pokoknya negatif. Yang penting sama bilangan basisnya atau pokoknya ya. Pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, seperti ini 4 tambah 5 pangkatnya. Berarti negatif P pangkat 9. Oh, ini kakak lupa kurungan ya. Harus dikurung ya, jangan enggak dikurung. Kemudian yang keempat, nah kalau pecahan sama saja, yang penting basisnya sama 1 per A 1 per A ya. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan 3 tambah 2 ya. Jadi 1 per A pangkat 5. Nah, ini untuk sifat bilangan berpangkat positif yang pertama. Kalau yang kali ya, yang sekarang misalkan yang bagi. Nah, kalau bagi tinggal dikurang. Contohnya nih seperti ini. Yang pertama, P pangkat 5 bagi P pangkat 3. Nah, karena bilangan basisnya sama, berarti tinggal pangkatnya saja kita selisihkan atau dikurang, berarti menjadi 5 kurang 3 pangkat 2 ya, jadi P pangkat 2. Lanjutnya kedua, pakai angka nih, perhatikan 5 pangkat 7 bagi 5 pangkat 6, kita kurangkan pangkatnya berarti tinggal menjadi 5 pangkat 1 atau ditulis 5 saja ya. 5 pangkat 1 itu ditulisnya 5. Jadi kalau ada angka atau huruf yang berdiri sendiri sebenarnya itu adalah pangkat 1 di sininya ya. Kalau tidak ada tulisan seperti ini nih ya, hanya P saja, berarti seperti angka seperti ini berarti 5-nya itu adalah pangkat 1 ya. Kemudian contoh yang ketiga nih, kalau negatif sama saja, negatif P yang penting sama basisnya 6 sama 3 pangkatnya kita kurangkan di 6 kurang 3. Jadi hasilnya adalah negatif P pangkat 3 ya. Contoh keempat sama untuk pecahan, yang penting basisnya sama ya, 8 pangkat 8 dengan 2 kita selisihkan, jadi 8 kurang 2 menjadi ya 6. Jadi 1 per A pangkat 6. Nah, ini kalau yang sifat pembagian. Karena kurung misalkan ya, yang tadi kurung berarti yang dikalikan ke dalam ya. Contohnya perhatikan. Nah, P
pangkat 5 dikurung pangkat 3, berarti tinggal pangkatnya kita kalikan 5 kali 3 ya. 5 kali 3 berarti 15 ya. Lanjutnya yang kedua, nah 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 6. Kalikan pangkatnya 2 kali 6 maka menjadi 5 pangkat 12 ya. Contoh yang ketiga, nah seperti ini. Kalau negatif P bilangan basisnya pangkat 6 kemudian pangkat 3 sama saja, bilangan basisnya tidak berubah, pangkatnya kita kalikan 6 kali 3 berarti sama dengan min P pangkat 18 ya. Yang keempat, nah pakai pecahan sama saja ya, 1/A nya tidak berubah ya, cuma yang 8 sama 2 itu pangkat kita kalikan ya, 8 kali 2 seperti itu, jadi hasilnya adalah 1/A pangkat 16. Oke, bisa dipahami ya adik. Kita lanjut yang sifat berikutnya. Nah, selanjutnya untuk yang sifat yang pangkatnya dikalikan ke dalam lagi, yang seperti ini modelnya A kali B dalam kurung pangkat N, berarti menjadi A pangkat N kali B pangkat N ya. Jadi yang ini kalikan ke dalam ya, ini juga kalikan ke dalam. Nah, lihat contohnya seperti berikut ya, yang P dengan Q. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ke dalam. 2-nya kalikan ke dalam, 2 juga kalikan ke dalam, jadi P pangkat 2 dan Q pangkat 2 ya. Kemudian contoh kedua pakai angka nih. Nah, 3 kali negatif 5 kita masukkan ya, nanti 3 pangkat 3 negatif 5 pangkat 3. Nah, seperti ini. Jadi sama saja. Nah, walaupun nih dengan huruf dan angka tetap kita masukkan pangkatnya ke dalam. Nah, jadi seperti ini nih, negatif P pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Yang nomor 4, nah walaupun pecahan seperti ini dalam kurung 1/A kali B per 2 dalam kurung pangkat 5, maka masing-masing juga seperti ini nanti dipisahkan ya, 1/A pangkat 5 B per 2 pangkat 5 juga. Nah, ini contoh untuk yang kalau di dalamnya adalah perkalian ya. Nah, yang untuk pembagian sama juga ya seperti perkalian tadi, jadi pangkatnya ini dikalikan ke dalam ya, jadi hasilnya seperti ini. Contohnya saja langsung kita lihat nih. Yang pertama P bagi Q pangkat 2, nah maka tinggal dimasukkan pangkatnya, jadi P pangkat 2 bagi Q pangkat 2. Contoh kedua dengan angka sama, 3 bagi negatif 5 pangkat 3 ya, maka dalam penulisan pangkatnya menjadi 3 pangkat 3 bagi negatif 5. Nah, adik ini P dengan Q beda basis, jadi tidak bisa sederhana ya. Nah, ini juga tidak bisa dihitung dengan sifat yang pertama ya, karena beda basis. Tapi kalau disederhanakan masih bisa ini ya. Nanti hasilnya berapa ya. Ini tidak kakak lanjutkan, hanya untuk memberi contoh sifat pangkat saja ya. Kemudian contoh yang ketiga nih, min P bagi 3 pangkat 4. Nah, masing-masing kita masukkan pangkatnya, jadi min P pangkat 4 bagi 3 pangkat 4 ya. Selanjutnya pakai pecahan juga sama, ini 1/A bagi B per 2 ya, menjadi berapa nih? Nah, 1/A pangkat 5 B pangkat per 2 pangkat 5 ya. Jadi seperti itu, sama saja ya untuk penggunaan sifatnya ya. Nah, yang selanjutnya itu sifatnya yang ini, yang pangkat dipangkatkan lagi ya. Kita lihat contohnya nih. Yang pertama, nah 4 pangkat 3 pangkat 2. Berarti yang kita selesaikan adalah pangkatnya dulu. Ini 3 pangkat 2 berapa? Yaitu 9 ya. Jadi ini dicari dulu nih 9. Nah, baru tinggal mencari 4 pangkat 9 itu berapa. Banyak ya dari segini nih hasilnya. Nah, 292 144 ya. Banyak ya. Oke, contoh yang kedua misalkan nih pakai negatif ya. Negatif 3, nah pangkat 2 pangkat 3. Jadi yang pangkatnya dulu kita hitung. Jadi penulisan seperti ini. Ya, 2 pangkat 3 berapa adik? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, lihat. Masih ingat nggak tadi? Kalau bilangannya negatif, ininya pangkatnya genap, maka hasilnya nanti akan positif, ya kan? Ya, nah makanya diingat, makanya kakak suruh catat itu biar ingat ya. Jadi hasilnya 6.561 positif ya. Lanjutnya contoh yang ketiga pakai pecahan basisnya ya. Jadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 kita hitung dulu. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Nah, jadi sampai sini ya, selesai. Nah, ini contoh-contoh untuk sifat bilangan berpangkat positif ya, adik-adik. Oke, kita akan ke selanjutnya, yaitu untuk yang bilangan berpangkat 0. Nah, adik-adik, untuk bilangan berpangkat 0 hasilnya akan selalu 1. Nah, jadi apapun bilangannya, kalau dipangkatin 0 hasilnya akan selalu 1. Contoh ya, yang pertama misalkan 5 pangkat 0. Nah, lihat
5 pangkat 0 itu nilainya pasti akan 1 ya. Lagi negatif 5 pangkat 0 walaupun pakai negatif, nah, dipangkatin 0 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian A, nah ini pakai variabel, dipangkatin 0 sama dengan 1 ya. Nah, negatif A walaupun dikasih negatif pangkat 0 hasilnya tetap 1 ya. Misalkan begini juga, nah selama dalam kurungan ya, jadi kalau digabung gini berarti A B pangkat 0 tetap, jadi nilainya adalah 1 ya. Jadi apapun yang dipangkatin 0 hasilnya akan 1 ya. Nah bagaimana kalau 0 pangkat 0? Kalau 0 pangkat 0 hasilnya juga tetap 1 adik-adik ya, karena pangkatnya 0. Tapi kalau 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, 0 pangkat 3 itu hasilnya akan tetap 0 ya. Jadi berbeda ya. Oke, itu untuk bilangan yang berpangkat 0. Selanjutnya kita akan bahas yang bilangan yang berpangkat negatif. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif mempunyai beberapa sifat yang adik-adik harus ketahui. Ini dicatat ya. Yang pertama, kalau A pangkat negatif N, nah negatifnya ini harus kita rubah jadi positif. Jadi semua pangkat yang negatif ya, untuk pangkatnya negatif, ingatinnya itu harus dijadikan yang berpangkat positif. Jadi harus dijadikan bilangan positif. Nah, cuma bentuknya berbeda. Kalau ini bilangannya tadi seperti ini, dibalik jadi 1 per A pangkat N. Sifat yang kedua misalkan, nah ini 1 per A pangkat negatif N. Nah, harus jadi positif, berarti menjadi A pangkat N ya. Kemudian yang ketiga misalkan nih pakai pecahan dalam kurung ya, pangkat N. Nah, untuk menjadi positif seperti ini berarti yang A dengan B nya kita balik, B sama A nya kita balik posisinya. Tadi A nya di atas jadi di bawah, B nya di bawah jadi di atas B nya ya. Kemudian yang ketiga, nah kalau begini masing-masing A pangkat negatif M, B pangkat negatif N. Jadi tinggal dibalik sama seperti tadi, jadi B nya tinggal ke atas ya, jadi positif, yang A nya tinggal ke bawah tuh, jadi positif M ya. Nah, ini akan kita berikan contohnya ya. Yang pertama dulu sifat A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya nih, nah P pangkat negatif 3 artinya jadi positif, berarti 1 per P pangkat 3 ya. Kemudian misalkan lagi 3 pangkat negatif 4, nah berarti kan 1 per 3 pangkat 4. Nah 3 pangkat 4 bisa kita hitung, yaitu 1 per 81, jadi ketemu nilainya. Kalau ini tidak bisa ya, karena pakai variabel. Untuk yang contoh yang berikutnya mengenai sifat yang kedua, yaitu 1 per A pangkat negatif N. Jadi berubah, untuk merubah jadi positifnya seperti ini ya, satunya hilang jadi dibalik ya. Contohnya perhatikan, yang pertama 1 per P pangkat negatif 3, berarti tinggal ke atas ya, jadi P pangkat 3, jadi simpel karena jadi lebih mudah. Kemudian contoh yang kedua, nah 1 per 3 pangkat negatif 2 berarti menjadi 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Nah gampang kan adik-adik ya. Oke, itu yang sifat kedua. Untuk sifat yang ketiga ya, pecahan ya, berarti ya ini pecahan A per B pangkat negatif N, berarti tinggal dibalik, B per A pangkat jadi positif. Kita lihat contohnya. Yang pertama P per Q pangkat negatif 3. Nah tinggal posisi P sama Q nya kita balik, kita tukar, Q nya di atas, P nya di bawah, jadi pangkatnya sudah positif kan. Selanjutnya misalkan 2 per 3 nih negatif 4. Nah tinggal kita balik saja angkanya, 3 per 2 pangkatnya sudah positif. Nah ini kita bisa hitung 3 pangkat 4 dan 2 pangkat 4. 3 pangkat 4 dapat 1, 2 pangkat 4 16. Nah ini bisa kita jadi sederhana lagi, jadi pecahan campuran, jadi 5 1 per 16 ya. Oke, nah itu untuk sifat bilangan yang ketiga. Yang keempat nih, masing-masing A pangkat M, B pangkat negatif N, jadi tinggal tukar tempat juga sama, B nya ke atas, A nya ke bawah ya, jadi pangkatnya positif. Contohnya yang pertama nih, P pangkat negatif 2, Q pangkat negatif 3, tinggal tukar tempat ya, P nya ke bawah ya, Q nya ke atas, pangkatnya sudah jadi positif ya, jadi positif ya. Yang pakai angka juga sama nih, 2 pangkat negatif 3, 3 negatif 2, tinggal tukar wadah, tukar tempat ya, 2 pangkat negatif 3 jadi 2 pangkat 3, 3 negatif 2 jadi 3 pangkat 2. Nah ini bisa kita hitung, 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 3 8, jadi 9 per 8. Sederhanakan lagi jadi pecahan campuran 1 per 8. Nah demikian adik-adik untuk contoh sifat-sifat
bilangan berpangkat negatif. Nah, setelah ini kita akan lanjut kepada latihan soal ya. Sini akan ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas ya. Yang pertama dulu, bentuk sederhana dari P pangkat negatif 5 Q pangkat 2 per P pangkat 3 Q kurang negatif 1 dalam kurung pangkat negatif 3 adalah. Oke, kita langsung pembahasannya. Jadi gini, nah P pangkat 5 Q pangkat 2 P pangkat 3 Q pangkat negatif 4. Nah, yang pangkatnya ini kita ubah jadi positif dulu. Gimana caranya ya? Tinggal ditukar tempat ya. Nah, yang di bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah, akhirnya jadi positif ya. Selanjutnya diapakan? Nah, selanjutnya yang negatif nih, negatif 4 dengan negatif 5 itu bisa tukar tempat juga. Ini karena hubungannya perkalian ya dan pembagian. Jadi yang ini bisa ke bawah, yang ini bisa jadi ke atas ya. Nah, lihat P pangkat 3 P pangkat 5. Jadi perhatikan, ya ini bisa tukar tempat karena masih perkalian ya. Nah, jadi P pangkat 3 P pangkat 5 Q pangkat 4 Q pangkat 2 ya. Nah, tinggal dikali sifatnya pertama tadi, 3 tambah 5 8 ya kan ya. 4 tambah 2 6 karena sama bilangan pokoknya ya, bilangan basisnya ya, ketemu kan P pangkat 8 Q pangkat 6. Nah, baru tinggal kita kalikan ke dalam pangkat yang di luar kurung menjadi P pangkat 21 3 kali 8 21. Nah, 3 kali 18 jadi Q nya pangkat 18 ya. Oke, itu contoh yang latihan soal yang pertama. Kita masuk yang kedua. Untuk yang nomor 2, bentuk sederhana dari 2A pangkat negatif 3 B pangkat 3 dalam kurung pangkat negatif 2, kemudian 2 pangkat 2 A pangkat negatif 1 B pangkat 2 dalam kurung pangkat negatif 3 adalah. Kita ke pembahasannya. Nah, perhatikan ini masing-masing ya. Tadi gimana sifatnya kalau ini negatif dan negatif sama, kita tukar tempat aja. Nah, begini ya. Yang bawahnya jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah ya. Nah, di sini bisa sebenarnya kita langsung tukar nih ya. A negatif 1 dengan A negatif 3 ya. Biar jadi positif ya, bisa saja. Kalau ini nggak usah dirubah karena dia sudah positif ya. Tapi kakak modelnya sekarang rubah, kita coba dengan kalikan ke dalam dulu nih. 3 kali 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 2 jadi 3 kali 2 6, kemudian 3 kali negatif 1 ini kan negatif 3, kemudian 3 kali 2 berarti 6, jadi 2 pangkat 6 A pangkat negatif 3 B pangkat 6. Yang ini juga 2 pangkat 2, tuh lihat 2 nya jadi pangkat 2 nih, kemudian 2 kali negatif 3 jadi A nya pangkat negatif 6, B nya 2 kali 3 juga menjadi B pangkat 6. Nah, jadi kalau tadi bisa langsung dirubah di sini, tapi kakak dengan metode yang lain biar kalian juga wawasannya luas. Jadi boleh dengan cara yang seperti ini ya. Kemudian, nah karena dia 2 pangkat 6 dengan 2 pangkat 2 tuh, jadi bisa harus dikurang ya. Karena pembagian 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 berarti 6 kurang 2. Kalau dibagi itu tadi dikurang ya. Nah, yang A juga nih ya, bisa seperti itu. Negatif 3 dikurang negatif 6 ya. Nah, yang ini negatif B6 6 kurang 6 ya kan ya. Kemudian 6 pangkat kurang 2 4 kan ya. Kemudian min 3 ini kurang ketemu menjadi plus, jadi 6 kurang 3 jadi pangkatnya 3. 6 kurang 6 0. Nah, jadi sederhanakan lagi, 2 pangkat 4 itu 16, A pangkat 3 tetap. Nah, B pangkat 0 itu 1, berarti sudah ya. 1 itu nggak usah ditulis, 1 kali 16 ya 16. Jadi hasilnya adalah 16A pangkat 3 ya. Diulang-ulang terus saja videonya adik-adik ya, biar kalian lebih memahaminya, jadi lebih paham lagi lah ya dalam pembelajaran yang kakak berikan ini ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang nomor 3, bentuk sederhana dari 1/2 pangkat negatif 3 kurang 3 pangkat negatif 2 dalam kurung ya pangkat negatif 1. Berarti untuk pembahasannya, nah yang negatif 1 ini kita rubah supaya jadi positif, diapain dulu? Dibalik ya. Jadi yang bawah ke atas, atas ke bawah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau satu tuh ya udah abaikan saja ya, apapun yang pangkat 1 ya udah kembali ke bilangan 1, dibagi 1 juga bilangan itu sendiri, jadi tinggal ditulis itu seperti ini. Nah ya, nah karena dia masih pangkatnya negatif, berarti diapain? Ini basis beda ya, jadi nggak bisa dihitung ya. Lihat 1/2 pangkat 3. Nah, sifat yang tadi bilangan negatif jadi harus dirubah 1/3 pangkat 2 juga ya. Jadi bentuknya seperti ini, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9. Nah, sederhanakan
menjadi 1/72. Nah, ini pecahannya harus sudah lancar ya dalam menghitung pecahan. Selanjutnya kita akan ya ke nomor 4 ya, bentuk sederhana dari A pangkat negatif 1 tambah B pangkat negatif 1 per AB pangkat negatif 1 kurang A negatif 1B adalah. Oke, perhatikan pembahasannya adik ya. Nah, di sini tidak ada kurungan ya, tidak ada kurungan. Jadi masing-masing ini kita rubah dulu jadi positif. Nah, A-nya tidak berpangkat, B-nya ada pangkat. Ya, di sini A ada pangkat, di sini B-nya tidak ada pangkat. Nah, berarti kita bikin seperti ini. Jadi yang A pangkat negatif 1 jadi 1 per A, B pangkat 1 jadi 1 per B. A-nya tetap ya, yang B pangkat negatif 1 jadi 1 per B dikurang A pangkat negatif 1 itu jadi 1 per A dikali B-nya. Jadi yang pangkatnya saja yang berubah, yang tidak berpangkat tidak berubah ya. Kemudian, nah ini kali silang ya, 1 per B, 1 kali B, B ya, 1 kali A, jadi A tambah B ya. Jadi ini dipahami ya. Jadi A kali 1 A, B kali 1 B. Jadi kalau ditulisnya B tambah A atau A tambah B sama saja. Kemudian A tambah B. Nah, A kali B ya. A kali B. Jadi AB. Pecahan biasa adik ya. Pelajaran pecahan biasa. Jadi dikali silang. Nah, yang ini dirubah menjadi A kali 1 per B, A kali 1 per B jadi A per B ya. Ini juga B kali 1 berarti menjadi B per A. Nah, nanti ini dikali juga kali silang ya. Jadi seperti ini. Nah, A kali A kuadrat, B kali B jadi B kuadrat kurang ya. A B kali A jadi AB. Nah, ini AB bisa kita coret adik-adik ya. Nah, seperti itu karena sama-sama habis kalau dibagi ya. Kemudian tinggal A tambah B ya, A tambah B, kemudian A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, adik, bentuk ini yang bawah ini penyebutnya A kuadrat kurang B itu disebutnya adalah selisih kuadrat. Jadi ada sifat selisih kuadrat. Jadi kalau X kuadrat kurang Y kuadrat itu disusunnya seperti ini. X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, jadi ini bisa kita gunakan seperti ini di sini ya. Kita gunakan. Jadi penulisan seperti ini ya. Nah, A tambah B yang penyebutnya jadi A tambah B, A kurang B ya. Nah, ada yang sama nggak? Nah, ini sama nih. Diapakan kalau sama gini? Ya tinggal kita coret aja ya kan. Nah, di atas jadi 1, yang ini juga 1, berarti tinggal jawaban akhirnya adalah 1A kurang B. Nah, demikian adik-adik latihan soal kita ya. Nanti kalian bisa berlatih dari soal-soal yang lain ya. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan kirim komentarnya di kolom komentar. Oke, itu ya tentang sifat bilangan berpangkat ya, yang untuk positif, bilangan berpangkat 0, bilangan pangkat negatif. Jadi untuk video pertama ini kita hanya sampai itu dulu ya. Nanti untuk bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar di video yang kedua ya, yang masih dalam proses pembuatan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya dari adik. Semoga ini video bermanfaat sekali buat kalian. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk belajar bersama dengan video pembelajaran dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.